lots about cars. Good, because I'm busting out tonight. I need to just jump on. I'm getting you out of here. Halo komakers, semua dimanapun anda berada, gimana kabarnya? Ya, semoga anda baik-baik saja, diberikan rezeki yang banyak dan juga halal. Kembali lagi bersama saya Boy Dayanong Poin Dikecrot. Kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita film survival yang sangat seru dan juga sedih. Dan film ini berjudul Alabama Moon yang dirilis pada tahun 2009. Yang mana film ini menceritakan tentang seorang anak yang ditinggalkan mati oleh kedua orang tuanya di hutan belantara. Apakah anak ini akan bisa bertahan hidup sendirian di hutan setelah ditinggal mati oleh kedua orang tuanya? Oke, kita simak aja alur ceritanya. Dan seperti biasa, cerat ceret cerot. Cerita bermula dengan memperlihatkan seorang pria bernama Ali dan anaknya bernama Moon yang tinggal di hutan belantara, di mana hari itu saat mereka sedang menanam sayuran, tiba-tiba di sana mereka mendengar suara yang mencurigakan, dan setelah dilihat, ternyata ada kendaraan proyek yang sedang membuat jalan. Melihat kenyataan itu, Ali pun langsung mengajak anaknya pergi ke kota untuk menanyakan kepada temannya apa yang sebenarnya sudah terjadi. Setibanya di sana, Ali pun menanyakan kepada temannya yang bernama Acoy mengenai apa yang dilihatnya tadi. Dan Acoy memberitahukan bahwa perusahaan kertas pemilik hutan tersebut kini sudah menjual tanah itu seluas 12.000 hektar kepada seorang pensiunan pengacara yang kaya raya bernama Tuan Wellington. Dan sekarang Tuan Wellington berniat membangun pondok berburu yang sangat besar. Jadi karena itu maka dirinya membuat jalan. Mengetahui itu, Ali pun merasa kecewa dan langsung pergi tanpa pamit dahulu kepada Mang Acoy. Semenjak mengetahui bahwa hutan ini akan dijadikan tempat berburu, Ali pun jadi sering melamun dan dirinya juga menjadi sering marah-marah kepada anaknya tanpa alasan. Hingga suatu hari tatkala dirinya hendak mengambil bubu, Ali yang mengelamun terpleset dan kakinya patah. Melihat itu, Moon pun berusaha menolong ayahnya dengan sekuat tenaga. Malamnya ayahnya memberitahukan kepada Moon bahwa keadaannya benar-benar sangat parah dan dirinya merasa bahwa tak lama lagi dirinya akan meninggal. Mengetahui itu, Moon pun merasa sedih sebab kini dirinya akan kehilangan kedua orang tuanya. I'm not gonna make it. You're gonna die? Sebelum meninggal, ayahnya berpesan yang mana nanti setelah dirinya meninggal, Moon harus meninggalkan hutan ini dan pergi ke Alaska. Sebab pemilik baru hutan ini yang bernama Tuan Wellington pasti akan mencari keberadaan Moon. Sebab mereka sudah tinggal di tanah miliknya tanpa izin. Dan jika nanti Moon merasa kesepian, maka dirinya bisa menulis surat asap untuknya. Sambil menangis, Moon pun menanyakan kepada ayahnya bagaimana dirinya akan mendapat jawaban dengan menulis surat asap. Mendengar itu, ayahnya tidak menjawab dan dirinya menghembuskan nafas terakhirnya. Keesokan harinya dengan perasaan yang sangat sedih, Moon pun menguburkan mayat ayahnya itu di hutan tersebut sesuai wasiatnya. And be ready to die for what was right. Malam harinya Moon pun merasa kesepian karena sekarang dirinya hidup sebatang kara tanpa ayah dan ibu. Yang mana malam itu saat hendak tidur, tiba-tiba dirinya mendengar suara ayahnya memanggil. Membuat Moon yang lupa bahwa ayahnya sudah meninggal langsung keluar dan berteriak mencari ayahnya. Hingga akhirnya dirinya sampai di depan pondok Tuan Wellington dan tidur di bawah pohon karena kelelahan. Keesokan paginya Moon pun dibangunkan oleh Tuan Wellington, lalu beliau menanyakan kepada Moon, "Di mana ayahmu?" Moon menjawab bahwa ayahnya sudah meninggal. I buried him, he's dead. Dan ternyata dugaan ayah Moon salah. Rupanya Tuan Wellington ini bukanlah orang kejam melainkan orang baik. Terlihat saat itu beliau yang merasa kasihan kepada Moon memberinya sepotong roti. Namun tiba-tiba seorang polisi datang membuat Moon yang ketakutan langsung berlari ke hutan. Setibanya di tempat tinggalnya, dirinya mengemasi semua barang-barangnya kemudian pergi menuju Alaska.
Namun sialnya setibanya di jembatan dirinya bertemu lagi dengan polisi tadi bernama Ikin. Lalu Ikin pun menangkap Moon dan memasukkannya ke dalam mobil. Setelah membuang sebagian barang-barang miliknya, Ikin pun pergi membawa Moon ke penjara remaja. Let's go. Kemudian Ikin pun menghadapkan Moon kepada kepala penjara yang bernama Mr. Chen dan dirinya meminta agar Moon di penjara jangan dididik seperti anak-anak yang lainnya, disebabkan Ikin sangat benci kepada ayah Moon yang suka mencuri makanan dari warga. Namun Mr. Chen yang merasa kasihan kepada Moon tidak menurut dan dirinya menyuruh seorang petugas bernama Carter agar memberinya pakaian. Setelah itu Carter pun mengantarkan Moon ke tempat tidurnya. Find bunk 14, that's you. Tak lama anak-anak lain pun datang ke tempat tersebut dan saat itu ada salah seorang dari mereka yang bernama Teddy menghina Moon, membuat Moon langsung memukul perutnya hingga Teddy ngerumpuyuk kesakitan. Karena pada awalnya Teddy yang memancing emosi Moon, akhirnya Teddy pun dihukum disuruh tidur di luar tanpa diberi jatah makan malam. Malamnya Moon yang tidak terbiasa tidur enak dirinya memutuskan untuk tidur di luar. Melihat itu seorang anak bernama Kit pun melarangnya. Akan tetapi Moon tidak menurut. Setibanya di luar Moon pun menghampiri Teddy dan menyuruhnya tidur di dalam menggantikan posisinya. Mendengar itu Teddy pun menolak karena takut pantatnya ditendang oleh Pak Carter. Namun karena Moon terus memaksa, akhirnya Teddy pun menurut. Yeah. Alright. Paginya setelah terbangun Moon mendekati pagar mencari jalan untuk kabur. Sesudah mengetahui caranya Moon pun tersenyum. Saat sedang makan Moon mengatakan kepada Kit bahwa selama hidupnya dirinya belum pernah mempunyai seorang teman. Disebabkan selama ini dirinya hidup berdua di hutan bersama ayahnya. Mengetahui itu Kit mengungkapkan bahwa dirinya bersedia menjadi teman baik Moon. Lalu di sana Moon menanyakan siapa wanita cantik itu. Kit menjawab bahwa itu adalah Rachel, putrinya Mr. Chen yang merupakan pacar Teddy. She's Mr. Jean's daughter. She lives here. Okay. Siangnya saat sedang beristirahat Moon memberitahukan kepada Kit bahwa malam ini dirinya akan melarikan diri dari penjara tersebut. Kemudian dirinya menghampiri Teddy dan menanyakan apakah Teddy bisa mengemudikan mobil. Teddy menjawab, "Ya, tentu saja karena ayahnya sudah mengajarinya sejak kecil." Mengetahui itu Kit pun sangat senang dan mengajaknya untuk kabur. Mendengar itu Teddy yang sudah dari dulu ingin kabur pun menyetujuinya. Kit mengatakan bahwa dirinya juga akan ikut. Tentunya Teddy yang mengetahui bahwa Kit memiliki penyakit melarangnya, disebabkan dirinya tidak bisa hidup tanpa obat. Kit mengungkapkan bahwa dirinya tidak peduli dengan hal itu. Malamnya ketika yang lain sudah tertidur, mereka bertiga pun pergi menuju pagar untuk kabur. Setelah naik ke atas gudang, mereka pun menggunakan kayu dan asbes sebagai jembatan untuk melewati pagar berduri itu. Namun sesudah Teddy dan Kit turun, Moon malah pergi karena dirinya ingin membawa semua temannya keluar dari penjara tersebut. Kemudian Moon pun membangunkan mereka dan mengajaknya kabur. Sementara Pak Carter yang ditugaskan untuk berjaga dirinya malah tidur sangat nyenyak sampai kerek. Selepas berhasil keluar, mereka pun naik bus dengan Teddy sebagai supirnya. Dan terlihat saat itu Rachel juga ikut bersama mereka. Yang mana tujuan Moon membawa mereka kabur ini untuk mengajaknya hidup di hutan belantara. To the woods, Hal! Akan tetapi setibanya di suatu tempat ketika Moon mengajak mereka turun untuk pergi ke hutan, mereka menolaknya dan malah memilih kembali ke penjara. Begitu juga dengan Rachel. Ternyata dirinya ikut itu bukan bersedia tinggal di hutan bersama Teddy, melainkan hanya ingin jalan-jalan. Tentunya hal itu membuat Teddy merasa kecewa dan akhirnya hanya mereka bertiga saja yang pergi ke hutan. Keesokan harinya Mr. Chen meminta kepada Ikin agar menangkap Moon. Ikin mengatakan bahwa dirinya bersedia menangkap kembali anak itu asalkan Mr. Chen memberinya uang. Mendengar itu Mr. Chen yang merasa kasihan kepada Moon pun terpaksa menyetujuinya. Setelah keluar dari kantor Mr. Chen, Ikin pun langsung melakukan pencarian dengan membawa anjing pelacak. Di sisi lain Moon dan teman-temannya sedang berada dalam perjalanan. Mereka langsung kabur ketika mendengar ada suara anjing menggonggong. Sebab mereka merasa yakin bahwa itu pasti Ikin yang hendak menangkap mereka.
Setibanya di suatu tempat, Moon menyuruh kedua temannya agar bersembunyi, sementara dirinya akan melawan anjing milik Ikin. Dan ketika anjing itu datang, di sini Moon pun berhasil menjinakkannya, kemudian membawa anjing itu bersama mereka. Sementara Ikin, dirinya sangat kesal karena anjingnya tidak juga kembali. Never! Look how he did it! Great. Malamnya terlihat Moon berhasil menangkap ikan yang lumayan besar untuk makan mereka. Di mana malam itu setelah menceritakan tentang kehidupannya masing-masing, mereka pun tertidur. Paginya mereka pun melanjutkan perjalanan ke tengah hutan agar tidak bisa dilacak oleh Ikin. Setelah merasa cukup aman, mereka pun membuat tempat berlindung. Akan tetapi sialnya, sebelum tempat berlindungnya selesai, malam itu hujan turun dengan sangat deras membuat mereka menggigil kedinginan. Keesokan harinya sepulangnya mencari makanan, Moon menemukan Teddy sudah tidak ada. Yang ternyata Teddy pulang karena ingin tinggal bersama ayahnya. Mendengar itu Moon pun merasa kecewa. Akan tetapi pada akhirnya dirinya menerima keputusan Teddy itu. Dan Kit mengatakan bahwa apapun yang terjadi, dirinya akan tetap tinggal di hutan tersebut bersama Moon. Tidak akan pergi seperti Teddy. I'd stay out here no matter what. And... dead. Beberapa hari kemudian terlihat Iken yang merasa emosi kepada Moon, dirinya terus mencarinya. Dan ketika Iken sedang nongeng mengambil air untuk minum, Moon yang sudah mengintipnya dari tadi datang dan langsung mengambil becengnya, kemudian melemparkannya ke sungai. Tentunya hal itu membuat Iken marah dan langsung mengejarnya. Lantas Moon yang cerdik pun memancing Iken ke jebakan babi, hingga akhirnya Iken yang malang pun jatuh ke lubang itu dan kesulitan untuk naik. Back here! You come back here, boy! Semenjak saat itu Moon dan Kit pun merasa tenang, yang mana setiap harinya mereka selalu menghabiskan waktu bersama dengan penuh kebahagiaan. It smells so good. I know. Namun naasnya suatu malam penyakit yang diderita Kit kambuh disebabkan sudah lama dirinya tidak meminum obat, dan semakin hari keadaannya semakin parah. Karena hal itu, Moon yang takut Kit meninggal pun membawanya pergi menggunakan tanduk. Sesampainya di jalan yang biasa dilewati mobil, Moon pun berhenti menunggu mobil yang lewat untuk meminta bantuan. Tak lama ada seorang kakek-kakek yang melewat dan kebetulan dirinya berhenti. Setelah meminta kepada si kakek itu agar membawa Kit ke rumah sakit, Moon pun berlari ke hutan. Beberapa hari kemudian, saat Moon sedang menunggu kedatangan Kit, tiba-tiba Teddy bersama ayahnya datang dan keguruan memanggilnya. Melihat itu dengan penuh kebahagiaan, Moon pun langsung menghampirinya. Kemudian Teddy pun mengajak Moon ke gubuknya, sebab jika Moon terus menunggu Kit itu percuma, karena sekarang Kit masih dirawat di rumah sakit. Mengetahui itu akhirnya Moon pun ikut bersama Teddy ke gubuknya. Setelah menghabiskan waktu bersama Teddy, ayah Teddy yang bernama Bom Bom pun memberikan Moon makanan yang sangat banyak, membuat Moon benar-benar sangat merasa senang. Keesokan harinya Teddy pun mengantarkan Moon ke rumah sakit untuk menjenguk Kit. Namun sialnya, ketika Moon hendak masuk ke kamar Kit, dirinya ditangkap oleh Iken yang sudah menunggunya di sana. No! It's me! Kemudian Iken pun membawa Moon pergi dari rumah sakit tersebut. Akan tetapi ternyata Moon bukan kembali dibawa ke penjara, melainkan malah dibawa ke hutan milik Tuan Wellington. Lalu di sana Moon pun lehernya diikat menggunakan tali anjing. Dan Iken berniat membawanya ke hutan karena dirinya ingin tahu di mana kuburan ayah Moon. Dan beruntungnya saat itu tiba-tiba Tuan Wellington datang hingga membuat Moon bisa kabur. Lantas beliau pun mengusir Iken yang tidak manusiawi itu. Selepas Iken pergi, Moon mendatangi pondok Tuan Wellington dan beliau pun menyuruhnya masuk, kemudian memberinya makanan. Lalu Tuan Wellington menanyakan apakah benar yang dikatakan oleh Iken bahwa Moon sudah memakan anjingnya, kemudian merebut becengnya dan menembaknya 4 kali. Moon menjawab tidak.
Tuan Wellington mengatakan bahwa beliau percaya dengan pengakuan Moon, sebab beliau tahu bahwa Ikin itu memang pembohong yang suka menyebarkan berita palsu. Lantas saat itu Tuan Wellington mengambil peta dan meminta kepada Moon agar menunjukkan di mana kejadiannya. Setelah mengetahui itu, Tuan Wellington pun memasukkan Moon ke penjara, dan nanti beliau mau mengajukan kasus Moon atas tuduhan Ikin yang keji itu ke pengadilan. 2 hari kemudian, seorang petugas bernama Jack memberikannya pakaian kepada Moon yang dikirimkan oleh Tuan Wellington. Setelah Moon mengganti pakaiannya, Jack pun membawanya ke pengadilan. Ketika hendak masuk, terlihat di sana banyak sekali wartawan yang ingin mewawancarainya. Sesudah masuk ke dalam, Moon menemukan Tuan Wellington dan Ikin sudah ada di sana. I thought you'd left me. Quiet. Kemudian saat itu Ikin pun memberitahukan kepada Pak Hakim bahwa Moon yang buas sudah memakan anjing pelacaknya, lalu mencuri beceng miliknya dan menembaknya 4 kali. Mendengar itu, lantas Tuan Wellington pun menyerahkan beceng milik Ikin yang sudah diambilnya kepada Pak Hakim. Tuan Wellington mengatakan ketika diperiksa bahwa pistol itu pelurunya masih utuh ada 6, yang menandakan bahwa Moon tidak pernah menembakkannya. Yang mana tatkala dimintai penjelasan di sini, Ikin yang bohong pun gugup. Selain itu, Tuan Wellington juga menyerahkan bukti pengiriman uang Mr. Jen kepada Ikin, sebab ketika disuruh kembali menangkap Moon, Ikin memintanya bayaran. Escape. That would be considered accepting a bribe, wouldn't it? Sesudah itu Tuan Wellington juga membawakan saksi yakni Raquel Teddy beserta ayahnya, dan beliau memberitahukan bahwa anjing yang dibawa oleh Pak Bom Bom itu adalah milik Ikin yang dikatakan sudah dimakan oleh Moon. Kemudian Raquel juga menyampaikan bahwa dirinya tahu ketika disuruh kembali menangkap Moon, Ikin memang meminta bayaran kepada ayahnya. Setelah terbukti jelas bahwa Ikin berbohong dan hanya mau fitnah Moon saja, akhirnya dirinya pun diantar oleh petugas untuk dimasukkan ke penjara. Mamam alias lebok Mang Ikin. He was a liar. Selepas sidang selesai, Tuan Wellington menyampaikan kepada Pak Hakim bahwa Moon tidak akan kembali masuk ke penjara karena beliau sudah berhasil bertemu dengan pamannya yang selama ini terus mencari Moon. Mengetahui itu, Moon pun sangat merasa senang. Sepulangnya dari pengadilan, Tuan Wellington pun membawa Moon ke rumah sakit untuk menjenguk Kit. Namun sesampainya di sana, perawat mengatakan bahwa Kit sudah meninggal kemarin. Tentunya kenyataan itu membuat Moon benar-benar sangat merasa sedih, disebabkan dirinya merasa bersalah karena sudah membawa Kit yang memiliki penyakit itu tinggal di hutan bersamanya. Sepulangnya ke pondok, Tuan Wellington mengatakan bahwa Moon jangan merasa sedih karena meninggalnya Kit itu bukanlah salahnya. Sebab tadi beliau mendengar dari perawat bahwa Kit itu memiliki penyakit yang sulit disembuhkan. Bahkan sebelumnya juga dokter sudah memvonis bahwa Kit itu tidak akan berumur lama. Selain itu, tadi perawat juga menyampaikan pesan terakhir dari Kit bahwa hari-hari yang sudah dilewati bersama Moon di hutan itu adalah hari-hari yang paling bahagia dalam hidupnya. Mendengar itu, Moon pun sangat merasa senang, dan tak lama pamannya yang bernama Barry datang. Lantas Moon pun memeluknya dengan penuh kebahagiaan. Sebelum pergi, Moon pun tidak lupa mengucapkan terima kasih karena Tuan Wellington sudah membantunya. Come and visit us. Dalam perjalanannya, pamannya memberitahukan bahwa setelah meninggal istrinya, Ali membawa Moon pergi ke hutan tanpa meninggalkan jejak sehingga dirinya sulit untuk mencarinya. Lalu Moon pun menanyakan kenapa ayahnya membawa dirinya tinggal di hutan sehingga dirinya tidak mempunyai teman. Pamannya mengatakan bahwa setelah ibu Moon meninggal, ayahnya benar-benar mengalami hal yang sulit, dan kelihatannya itulah alasan Ali membawa Moon tinggal di hutan untuk menenangkan pikiran. Setibanya di rumah, pamannya pun memperkenalkan istri dan anak-anaknya kepada Moon, kemudian membawanya masuk ke dalam. Malamnya Moon menyampaikan kepada pamannya bahwa dirinya ingin menulis surat asap untuk ayahnya dan Kit bahwa sekarang dirinya sudah bahagia. Pamannya mengatakan bahwa Moon tidak menulis surat asap saja, pasti ayahnya dan Kit mengetahui keadaan Moon sekarang. Kemudian dirinya pun mengajak Moon masuk ke dalam dan menyuruhnya agar terbiasa tidur di dalam. Tamat ending yang sangat membahagiakan.